Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, kita sekarang masih berada di bulan suci Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Sudah memasuki hari ke-16 dan kita sedang melakukan puasa hari ke-16. Mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan sampai berbuka puasa. Lalu malamnya dikatakan malam 17. Malam 17 Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Pas tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 ini juga, kalau kita kembali kepada sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, pada tanggal 17 itu pun terjadi konfrontasi antara umat Islam yang dikomandoi oleh Rasulullah SAW. Terjadinya peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir, namanya Perang Badar Besar atau Badrul Kubra. Banyak di antara sahabat yang gugur. Dan di tanggal 17 ini juga Allah SWT turunkan Al-Quran. Ketahuilah, Al-Quran diturunkan itu dua sistem. Pertama, Allah turunkan Al-Quran ke Baitul Izzah, ay as-sama' al-aqrab ila dunia. Allah turunkan sekaligus 30 juz dan diletakkan di Baitul Izzah atau langit yang dekat bumi. Selanjutnya Allah turunkan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Lalu Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi SAW itu tidak sekaligus. Qalilan fa qalilan, sedikit. Ala hasabil muqtadayat wa ala hasabil hajat. Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW semenjak Nabi dapat wahyu umur 40 sampai umur 63, itu sedikit-sedikit sesuai keperluan dan kebutuhan. Dari sebelum hijrah sampai hijrah, itu Allah turunkan Al-Quran sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Kalau sekiranya sekaligus, mungkin manusia nggak mampu menerima perintah yang banyak, makanya diturunkan sedikit-sedikit sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui wasitah perantara, yaitu malaikat Jibril, sebagai pegangan petunjuk untuk umat manusia, khusus umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di bulan Ramadan inilah Allah turunkan Al-Quran sebagaimana di firman Allah surah Al-Baqarah
syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini, kata Allah, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Alhamdulillah. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk manusia dan memberikan bukti dan penjelasan-penjelasan kepada kita. Baik tentang manusia, tentang malaikat, tentang Allah, tentang para anbiya, para rasul, para malaikat, tentang neraka, tentang sorga, penghuni neraka, tentang langit, tentang bumi, tentang daratan, udara, lautan, air. Itu semua Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau dengan bahasa sekarang teknologi pun, Al-Quran pun membahas tentang teknologi, bermacam-macam teknologi ada di sana. Sebab Al-Quran itu ada kitab suci yang komplit. Semuanya ada. Hanya kita aja kadang-kadang tidak mendalaminya, tidak mengerti, tidak membahas dan mengkajinya. Di sana banyak sekali ayat-ayat berkenaan dengan ekonomi dan kesehatan. Bahkan perkembangan janin yang ada di alam kandungan, tentang obat-obat, apa saja di dalam Al-Quran ada. Bahkan Quran ada syifa, penawar sakit. Tapi bukan inti Al-Quran untuk kita jadikan obat atau penawar sakit. Namun Quran adalah pedoman untuk gaya hidup kita, agar kita tidak liar, agar kita tidak buas, agar kita tidak berbuat semena-mena saat kita hidup berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau Ahlul Bait. Insya Allah kita tidak diombang-ambingkan oleh arus yang menerpa umat manusia. Sebagaimana pesan Nabi SAW kepada kita umatnya saat beliau ingin meninggalkan kita semua, wafat. Taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka berat. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma. Kalau sekiranya kalian berpegang teguh dengan kedua itu, maka pasti kalian tidak akan sesat. Pertama, kitabullah, Al-Quran. Jadi Quran sebagai pegangan hidup kita beragama. Dan dia memberikan petunjuk kepada kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, wasunnati, dan pusaka yang berat kedua adalah sunnahku. Ada riwayat wa al-baiti. Yang kedua, aku tinggalkan pusaka berat adalah keluargaku. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti Al-Quran, petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah, dan petunjuk Ahlul Bait. InsyaAllah kita tidak akan sesat, kata Nabi SAW, sampai kapanpun, dimanapun, dan siapapun ia. Kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan Ahlul Bait, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berita, informasi, atau aliran, atau opini, atau bahasan yang menyimpang dari kitab dan sunnah. Tapi namun itu semua perlu ilmu, perlu pemahaman. Kalau kita buta huruf, nggak mengerti, saya kira mudah diprovokasi, mungkin mudah kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran atau pahaman-pahaman yang menyesatkan kita. Mari sama-sama dalam momen malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran, kita tingkatkan aktivitas kita untuk memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menyentuh Al-Quran, memandang Al-Quran,
mendengarkan Al-Quran. Quran pasti membimbing kita dalam hal-hal yang positif dan ia melarang kita hal-hal yang negatif. Beruntunglah kalau Anda bisa membaca Al-Quran, lebih beruntung lagi bila Anda hafal Al-Quran. Lebih beruntung dan beruntung lagi Anda bisa Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, dan beruntung kali lipat lagi bisa diamalkan, diterapkan ayat-ayat bimbingan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selalu dan senantiasa membaca Al-Quran. Sebab kalau kita membahas nilai membaca Al-Quran sangatlah tinggi sekali. Jangan tinggalkan Ramadan kecuali Anda sudah mengkhatamkan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, Al-Quran tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca, tidak pernah kita lihat. Rugi dan sangat rugi sekali. Sebab alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat, punya kemampuan, lalu kita tidak menggunakannya, memanfaatkannya, sungguh sangat amat rugi sekali. Kita nggak tahu apakah tahun depan 1442 kita masih ada umur, masih hidup, atau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin juga kita masih hidup, namun kita tidak bisa menjamin diri kita apakah kita sehat, apakah kita mampu untuk membaca Al-Quran, atau sudah tidak mampu lagi. Manusia yang bijak, manusia yang pintar dan cerdas, menggunakan waktunya, memanfaatkan yang ada, jangan sampai dia tertinggal. Apalagi dia lalai, sungguh merugi. InsyaAllah, episode berikutnya kita akan sambung lagi tentang Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.